Halo sobat, kali ini kita mau berinformasi mengenai kebun kopi dengan sistem tumpang sari. Nah, jadi kalau teman-teman berkebun kopi dan merasa sayang itu kalau lahannya masih banyak yang belum terpakai atau bisa disisip, nah teman-teman mau pilih apa gitu kan, mau tumpang sari dengan apa supaya menghasilkan. Nah, pertama saya mau beritahu berdasarkan pengalaman saya itu berkebun kopi dengan tumpang sari cabai. Nah, ini musa cabai ya sobat ya. Ini musa cabai yang tentunya sudah saya ganti ya, cabainya dengan jagung. Jadi pertama, menurut saya kebun kopi baik ditumpang sarikan dengan cabai kalau teman-teman ingin menambah penghasilan ya. Yang kedua, jagung. Nah, ini buktinya jagung. Kalau jagung ini saya tumpang sarikan di gangnya ya. Nah, tidak peduli apakah itu sistem pagar ataupun sistem konvensional. Ini contohnya sistem pagar ya. Sistem pagar dengan jarak tanam itu 1 meteran sampai 1,25 meter. Nah, kalau di gangnya itu buat cabai dan jagung itu baik. Nah, bagaimana kalau dengan sistem konvensional dan diletakkan tumpang sari dengan jagung? Nah, berdasarkan pengalaman saya juga itu baik. Contohnya ini konvensional ya, dengan jarak 2,5 meter, gang 3 meter, jarak baris 2,5 meter, itu baik juga tanam jagung. Dan ini sudah panen ya jagungnya ya. Ini malahan saya tanam ini terong Belanda. Terong Belanda ya sobat ya, yang baru ya. Ini yang sudah lama, yang sudah tua terong Belandanya. Bentar ya sobat. Ini. Nah, buktinya ini. Bisa dengan terong Belanda juga dipasadikan di barisannya. Dengan jagung juga bisa. Bentar ya sobat, saya coba cari dulu. Nah, ini terong Belanda juga. Di konvensional ini, sistem konvensional, sistem tradisional dengan jarak barisnya ini 2,5 meter, saya tanam selah-selahnya ini, saya sisip terong Belanda. Ini buktinya. Nah, ini sobat, saya baru tanam ini jagung. Nah, ini dengan sistem konvensional, saya tanam jagung. Nah, kan sayang nih ya, area konvensional ini kosong sejauh 2 meter. Jadi ya saya tanam selah-selahnya jagung. Kalau tidak percaya, ini lagi saya tanam jagung. Nah, sobat ya, pertama tadi cabai, yang kedua jagung. Nah, kalau yang agak lebih ekstrim itu ini terong Belanda. Sudah banyak tadi ya terong Belanda saya tunjukin sobat ya. Nah, sudah beberapa ya. Nah, terong Belanda. Kalau mau tanaman tua, ini saya tumpang sari durian. Ini durian musangking sobat ya. Ini durian musangking. Ini durian musangking. Ini jagung. Ini ateng super. Ateng super ya, ateng super. Kalau ini komasti baru saya sisip. Ini komasti sobat, baru saya sisip ya. Pinggir pagar saya sisip komasti ya. Nah, tetap jagung saya tanam. Kenapa jagung? Karena di musim kemarau ini jagung bertumbuh dengan baik sobat. Nah, itu ya sobat, durian. Apalagi yang bisa ditanam, ini durian kani ya, durian kani. Nah, ini jagung juga nih. Nah, ini buktinya nih sobat nih, saya nggak bohong nih, saya tanam jagung. Jadi memanfaatkan lahan yang ada. Lihat tanahnya sobat, tanahnya ini kering ya, karena lagi musim kemarau sih sobat. Nggak tahu di tempat teman-teman apakah musim kemarau juga. Nah, ini durian musangking juga nih sobat. Ini durian musangking juga nih.
Ada 3 varietas di sini sobat di kebun kita. Nah ini jagung lagi nih ya. Nah sobat, awalnya konvensional saya tanam, kemudian saya sisip dengan jagung sebagai tumpang sarinya. Nah 3 bulan 4 bulan udah bisa panen. Nah apalagi yang bisa sendirian jangka panjang, ini saya tanam ini alpukat. Nah alpukat red Vietnam sobat, alpukat red Vietnam ya. Nah ini warna merah daunnya. Nah subur-subur ya. Nah ini sobat, ada alpukat red Vietnam, ada alpukat Mickey, ada alpukat lokal yang saya tanam sini sobat ya. Jadi ada 3 varietas. Ini sudah kering sobat, alpukat Mickey nih, karena tidak ada naungan jadi kering. Saya memberitahu apa adanya sobat ya, saya tidak mengada-ngada. Nah, tapi bersyukur sudah ada tunas-tunas baru muncul setelah saya tutup pakai daun-daun jagung. Nah ini area terong Belanda sobat. Nah ini terong Belanda ini area terong Belanda ya. Di area terong Belanda ini dulu sebelumnya ada saya tanam apa juga ini, cabai. Ini bukti sobat, ini musa cabai nih, ini cabai nih yang sudah tua dan sudah kering. Nah jadi sebelumnya ini di area terong Belanda ini saya tanam cabai rawit dan cabai merah. Nah ini sobat, ini saya siapkan tempat pembakaran sampah ini. Nah tadinya juga saya tumpang sari dengan segar ya perkebunan kita dengan singkong. Nah ini yang mau saya beritahu sobat, singkong ini sebenarnya sangat banyak menyerap nutrisi di area kopi kita. Jadi kalau teman-teman mau ini singkong ini, kalau mau tumpang sari dengan singkong itu juga boleh, tapi usahakan nutrisinya, pupuk maupun penyepraiannya itu cukup untuk tanaman kopi kita sobat, supaya tidak kalah saing sobat. Nah ini beberapa saya tanam ini singkong ini. Ini malahan saya tumpang sari lagi dengan kacang koro sobat, merambat dia ke kopi kita. Nah tetap berbuah tapi tetap saya beri nutrisi yang banyak ini. Nah itu sobat, ini sudah saya petik juga ya buahnya ya. Nah ini malah saya tumpang sari dengan kacang koro, berbuah. Nih. Banyak buahnya nih kacang koro nih. Itu sobat. Jadi perhatikan kondisi cuaca juga. Kalau cuaca kita kering begini, kemarau, ya beri juga lah banyak pupuk atau vitamin ke tanaman kopi kita, sehingga singkongnya tidak mengganggu pertumbuhan. Dan jangan sampai singkongnya gede tapi kopi kita jadi kurus akibat terlalu kekurangan vitamin sobat. Nah ini buat kekeringan ini apa kita ini apa ini alpukat. Nah sobat, nah ini juga singkong. Tetap bagus kopinya karena saya beri juga pupuk. Singkongnya tetap bagus juga memang karena saya beri pupuk ke kopinya, jadi tidak kekurangan nutrisi. Ini bunga, saya tanam juga ini bunga sobat. Tadinya saya ini membuat area santai di sini, jadi ada bunganya. Nah ini terong Belanda juga saya tumpang sarikan di sistem konvensional awalnya, jadi tumpang sari saya buat sobat dengan terong Belanda. Nah itu sobat ya, ini terong Belanda yang sudah saya tumpang sarikan dengan alpukat.
Nah, ini terong Belanda juga nih. Nah, ada juga lebih ekstrim lagi sobat. Saya tumpang sarikan dengan mangga. Ini mangga. Ini mangga ya. Nah, mangga ini sobat ya. Nah, tetap menghasilkan buah juga ini apanya, kopinya. Tetapi ya tetap juga kita beri pupuknya yang banyak supaya tidak kekurangan nutrisi. Mangganya dapat nutrisi, kopinya juga dapat nutrisi. Jadi nutrisi apa yang baik itu? Kalau saya beri B1 juga sobat, oleh spray vitamin B1 ya. NPK itu wajar ya. Pupuk NPK itu sangat wajar, pokok lah untuk itu. Kalau yang tambahannya B1 sobat, vitamin B1. Nah, ini Nurian Kani ya. Di kebun kita ini ada 3 varietas kopi, ada 3 varietas juga durian. Ini durian Blackthorn atau Oci sobat ya. Dan ada 3 varietas alpukat, mentega, red 6 dan lokal ya. Menteganya itu Niki ya sobat ya. Dan ini musangking kita gede ini. Nah, ini udah hampir 3 meter ini. Nah, ini sobat. Nah, begitu ya. Itulah beberapa yang saya tumpang sarikan sobat. Apalagi yang pernah saya tumpang sarikan, kentang juga boleh sobat ditumpang sarikan di area kopi kita ini sobat. Dengan catatan kentangnya dibuat begunduk tanahnya ya, jangan di sela-sela, tapi di baris ini sobat, di baris mulsanya, di gang itu sobat ya. Oke, bikin dulu ya supaya tidak terlalu panjang videonya, durasinya. Teman-teman semangat berkebunnya. Yang diutamakan itu pemeliharaannya, pemangkasan kopi, pemberian pupuk, penyepraian, dan juga jarak tanam sobat, supaya menghasilkan banyak buah ya sobat ya. Oke sobat. Oh, satu lagi mesti beritahu, pepaya. Bagaimana dengan tumpang saringan pepaya? Nah, ini sobat, ini pepaya ya. Pepaya ini pepaya California, tetap juga menghasilkan buah yang banyak. Ini pepaya ya, tetap juga menghasilkan buah yang banyak. Dan ini sudah saya petik beberapa kali. Pepaya tetap juga menghasilkan buah yang banyak nih. Nah, itu sobat ya. Jadi ya, ini kentang, buktinya kentang. Ini kentang sobat, ini kentang. Ada buktinya ya, kentang. Ini sudah banyak ya, saya tumpang sarikan. Nah, ini juga, ini varietas tim-tim ya, varietas tim-tim. Oh, lebat ini sobat, ini perlu dipangkas. Sudah saya pangkas juga sebagian ini supaya tidak terlalu lebat sekali. Tuh rantingnya, nanti teman-teman bisa perhatikan ya. Ini video saya selanjutnya, sebelumnya sudah saya beritahu juga bagaimana cara pemangkasan. Nah, ini juga pepaya sobat, tetap juga menghasilkan buah yang banyak. Ini saya tebang ini pepayanya ini agar tidak terlalu banyak pepaya sobat. Nah, supaya tidak terlalu banyak pepaya di sini, makanya tebang supaya tidak terganggu juga pertumbuhannya. Nah, tuh banyak sekali pepaya juga bagus. Kenapa? Karena banyak datangin ini sobat buah ini. Apalagi saya jarang ke ladang karena ada kerjaan. Jadi kalau tidak diperhatikan, pepayanya habis bukan lalat buah, jadi malahan jadi rugi di nutrisinya sobat. Nah gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman komentar, saran-saran, pesan-pesan, ya silahkan ya tulis di kolom komentar sobat ya. Oke, bukan mau mengajari ya, tapi kita belajar bersama. Oke sobat, demikian dulu ya. Terima kasih banyak sebelumnya sobat ya. Semangat berkebun senantiasa ya. Nah, itu yang kosong itu saya tanam itu tadinya jagung, tapi karena lagi
belum maksimal pertumbuhannya sobat. Oke, demikian sobat ya, terima kasih banyak sebelumnya.